Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil remastering Linux kami, yaitu menggunakan tema programming. Share screen-nya. Remastering Linux. Next. Sini kami beranggotakan 4 orang, yaitu ada Liviana C dengan NPM 028, Ria Cipangestu dengan NPM 029, Gilang Ramadan dengan NPM 033, dan saya sendiri Irfan dengan NPM 320. Next. Sini kami mengcustom remastering kami. Dengan langkah yaitu menginstal Kubik terlebih dahulu, lalu menginstal aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan tema kami, yaitu programming, dan menginstal aplikasi bawaan yang tidak diperlukan, dan selanjutnya yaitu mengkonfigurasikan lanjutan. Next. Sini adalah langkah install Kubik, mana kami menambahkan repository dan mengupdate repositorinya menggunakan sudo add repository universe, lalu sudo add repository Kubik wizard or release, lalu sudo add get update, dan yang terakhir sudo add get install Kubik. Merupakan langkah awal remastering kami. Next. Ini adalah konfigurasi Kubik. Langkah-langkahnya itu pilih folder remastering atau membuat folder baru terlebih dahulu. Lalu memilih file ISO Linux min yang akan digunakan untuk remastering nanti. Tanggal pembuatan remastering kami yaitu tanggal 23 Desember. File name menamakan kode Linux OS kelompok 2. Next. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah install aplikasi. Jadi di sini kami menginstal aplikasi seperti Google, Web Server, VIA, Skylab, dan GitHub, dan Visual Studio Code. Next. Jadi untuk pertama-tama kita install Google terlebih dahulu dengan cara mengetikkan wget strip key strip 0 strip https :/2 garis miring dl strip ssl.google.com/linux sigin_k.pub. Kemudian ketikkan sudo apt keyadd untuk menambahkan php kdl strip ssl google. Kemudian juga kita ketik sudo apt sudo add apt repository dep https://dl.google.com/linux/chrome/dep stableman untuk menambahkan repository untuk mendownload Google Chrome stable. Kemudian kita apt get update untuk mengupdate repository. Kemudian kita install Google-nya dengan mengetikkan apt get install Google Chrome apt install Google strip Chrome strip stable. Next. Kemudian kita masuk dalam penginstalan Dia dan Skylab. Jadi di sini kami menginstal Dia digunakan untuk sebagai pembuatan flowchart, diagram flowchart. Jadi untuk menginstalnya kita bisa mengetikkan apt strip get install Dia. Kemudian Skylab merupakan software untuk komputasi numerik dan visualisasi data. Dengan cara kita bisa menginstalnya dengan cara apt strip get install Skylab. Oke, next. Karena seperti yang dibahas sebelumnya, tema kita kan programming ya. Jadi kita juga tentunya menginstal aplikasi programming seperti Visual Studio Code. Jadi kita pertama-tama itu ketik apt strip get install strip software strip properties common apt strip transport strip https strip widget strip y. Kemudian sebelum di copy ini kita download dulu file Visual Studio Code untuk Linux-nya di browser atau Google. Kita download, kemudian kita copy software Visual Studio Code yang telah di-download,
dengan cara mendrag and drop ke Cubiknya. Kemudian karena file yang di-download itu GDB ya, maksudnya .deb, kita itu perlu menginstal GDB terlebih dahulu. Jadi kita ketik apt get install GDB untuk menginstal paket software berformat deb. Kemudian kita ketik GDB install nama package _visual_studio_code.deb untuk menginstal Visual Studio Code tersebut. Next. Kemudian install Git. Jadi di sini kami menginstal Git karena Git merupakan sebuah website dan layanan berbasis cloud bagi para developer untuk menyimpan dan mengelola kode. Dengan begitu jadi untuk menginstalnya kita perlu mengetikkan apt get install git. Next. Kemudian untuk tahap penginstalan akan dilanjutkan teman saya. Silakan. Oke, di sini selanjutnya ada uninstall software bawaan yang tidak dibutuhkan dan tentunya tidak sesuai dengan tema remastering dari kami. Yang pertama ada Firefox, yang kedua ada LibreOffice Draw, yang ketiga ada LibreOffice Math, yang keempat ada LibreOffice Base, yang kelima ada Rhythmbox, yang keenam ada Heptonic, dan yang ketujuh ada Warpinator. Next. Oke, di sini yang pertama ada Firefox. Firefox sendiri merupakan peramban web browser seperti Google, Chrome, dan lain-lain. Untuk perintah uninstallnya di sini kita mengetik apt get remove Firefox. Oke, next. Selanjutnya di sini ada apt get LibreOffice Draw. Untuk LibreOffice Draw sendiri merupakan aplikasi yang berfungsi untuk membuat dan memanipulasi data gambar digital dua dimensi seperti garis, lingkaran, kotak, dan lain-lain. Untuk perintah penginstalnya di sini ada apt get LibreOffice strip draw. Next. Selanjutnya ada penginstalan LibreOffice untuk matematika, bukan Excel, yaitu LibreOffice Math. Untuk perintahnya di sini ada apt get LibreOffice strip math. Next. Oke, selanjutnya kita akan menginstal LibreOffice.base karena di sini kita menggunakan phpMyAdmin untuk database-nya. Jadi aplikasi ini kami rasa tidak dibutuhkan, jadi kita uninstall dengan mengetik apt strip get LibreOffice strip base. Next. Oke, di sini Rhythmbox merupakan aplikasi yang mungkin tidak ada hubungannya dengan tema remastering kami. Jadi kami uninstall saja dengan perintah apt get Rhythmbox. Next. Selanjutnya di sini menginstal aplikasi Heptonic. Aplikasi Heptonic sendiri merupakan aplikasi untuk streaming TV dan movie. Jadi karena tidak ada hubungannya dengan tema remastering kami, jadi kami uninstall dengan perintah apt strip get Heptonic. Next. Yang terakhir ada aplikasi Warpinator. Digunakan untuk file sharing jaringan lokal karena di sini kami tidak membutuhkan aplikasi tersebut, jadi kami menginstalnya dengan perintah apt strip get warpinator. Next. Oke, selanjutnya untuk proses selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Oke, selanjutnya itu ada konfigurasi lanjutan ya, seperti mengganti wallpaper, logo, gambar, tema. Oke, untuk mengganti backgroundnya sendiri, sebelumnya kelompok kami itu menyiapkan sebuah gambar, logo, atau ikon yang akan dibuat nantinya, lalu di-copy ke Kabik. Setelah di-copy, maka akan
berada di dalam folder di Kubik yang tadi telah dikopikan. Oke, setelah itu untuk mengganti wallpaper sendiri, gambar yang ingin dibuat wallpaper itu dikopikan ke dalam folder USR share background untuk min. Setelah sudah dikopi, kita cek apakah gambarnya sudah masuk. Jika sudah masuk, kita ketikkan perintah move background.jpg ke default background JPG. Ini artinya mengganti default background JPG dengan gambar yang ingin kita ganti atas nama background.jpg. Oke, selanjutnya mengganti logo Ubuntu yang bersama seperti sebelumnya, yaitu mengkopikan dulu gambar logo Ubuntu-nya itu ke dalam folder USR share play mode. Setelah itu sudah dipindahkan, kita ketikkan lagi move gambar logo.png ke Ubuntu logo.png atau mengganti gambar Ubuntu logo menjadi gambar logo yang kita inginkan. Oke, selanjutnya untuk mengganti gambar welcome di sini gunanya untuk ketika kita waktu instalasi OS itu terdapat logo kita nantinya akan tampil di dalam penginstalan OS-nya. Nah, di sini caranya juga hampir sama, kopikan terlebih dahulu ke dalam folder USR share ubiquiti slideshow /screenshot. Oke, gambar logo ini kita ganti ke dalam welcome.png. Oke, selanjutnya ada juga custom text install ulang. Waktu install ulang nanti di welcome.html-nya ini bisa kita rubah sesuai yang kita inginkan. Misal welcome to Codenux, nama remastering OS kita. Lalu di sini paragrafnya ada welcome and thanks you for choosing Codenux. Lalu next ada juga custom versi issue, yaitu mengganti versi Ubuntu sebelumnya menjadi versi hasil remastering kita, misal Codenux 2.0. Oke, selanjutnya ada juga custom tema. Custom tema berikut ini itu mengganti di bagian folder USR share terms min strip y di bagian notepad index.temp ini dibuka dengan perintah nano, lalu akan muncul konfigurasinya. Ini kita ganti temanya seperti di gambar sebelah kanan ini. Seperti contoh meta city temp itu menggunakan min strip y strip dark seperti ini. Lalu di icon tempnya Yaru strip bar seperti ini. Lalu di cursor tempnya menggunakan Bata Modern Classic. Setelah itu F2, klik F2, tekan Y lalu enter untuk keluar dari konfigurasi dan menyimpannya. Oke, setelah sudah konfigurasi lanjutan sudah dibuat, lalu langkah terakhir yaitu proses remasternya sendiri itu bisa memilih kategori formatnya ya, bisa gzip atau maupun berbeda jenis format. Nah, bisa dilihat di sini jika arahnya ke bawah maka nanti jadi ISO-nya itu semakin kecil, namun tidak dianjurkan ya. Lalu kita akan memilih default-nya saja yaitu gzip. Untuk di gambar sebelah kanan sendiri yang mau di remastering itu hasilnya maka akan seperti ini. Untuk rilisnya programming, lalu versinya 2022 bulan 12 tanggal 23 yaitu tanggal pembuatan, lalu custom disk Codenux 2 ISO dan lain sebagainya. Nah, setelah dibuat gzip-nya versinya seperti ini, maka akan menghasilkan output di dalam folder remastering yang awal tadi kita buat. Ada Codenux ISO atau file ISO hasil remasteringnya. Oke, untuk outputnya sendiri seperti tadi dijelaskan, pada waktu penginstalan keluar logo kita atau logo yang ingin dipakai, lalu paragrafnya sendiri sudah kita custom juga. Oke, untuk hasil remasternya sendiri saya akan menunjukkan di dalam VirtualBox. Nah, jadi untuk file ISO hasil remasternya sendiri bisa dilihat seperti ini ya tampilannya dengan tema pemrograman.
Oke. Terus, nah tampilannya sudah berubah, backgroundnya sudah berubah, temanya juga sudah berubah seperti yang tadi dikonfigurasikan. Lalu bisa kita cek untuk software tadi yang diinstal, apakah sudah ada. Di sini sudah terdetek ya programming, yaitu file yang tadi kita install yaitu phpMyAdmin atau MySQL Server. Lalu ada Visual Studio Code. Lalu ada dia, Google, dan juga Skillab. Sudah ada semua ya software tadi yang telah diinstal. Lalu kita cek apakah software yang diinstal tadi sudah hilang apa belum. Tadi kelompok kami menginstal Firefox. Nah, sudah tidak ada ya Firefox di sini. Lalu LibreBase juga nggak ada, sudah hilang. Lalu Warminator juga sudah tidak ada. Oke, sekian demo file hasil remastering Linux dari kelompok 2, kelompok kami. Apabila ada kekurangan maupun kesalahan, kelompok kami meminta maaf. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.